Halo semuanya, perkenalkan, kami dari mahasiswa Politeknik Kesehatan Denpasar jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Salah satu persyaratan mahasiswa tingkat akhir Politeknik Kesehatan Denpasar yaitu mengikuti kegiatan PKL atau praktek kerja lapangan. PKL dilaksanakan di rumah sakit ataupun puskesmas yang ada di Bali, yang salah satunya adalah RSUD Sanjiwani Gianyar, yang merupakan salah satu instansi rumah sakit pemerintah yang menjadi salah satu tempat dilakukannya PKL oleh mahasiswa jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Denpasar. RSUD Sanjiwani Gianyar merupakan rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Gianyar yang berlokasi di tengah kota Gianyar, tepatnya di Jalan Ciung Wanara nomor 2 Gianyar. RSUD Sanjiwani Gianyar memiliki laboratorium klinik yang menangani pemeriksaan di bidang imunologi, hematologi, kimia klinik, urinalisa, dan bakteriologi, serta patologi anatomi. Salah satu pemeriksaan yang banyak dilakukan dalam laboratorium klinik di Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar adalah pemeriksaan darah lengkap dengan hematologi analyzer. Pemeriksaan darah lengkap dengan hematologi analyzer merupakan multiparameter dalam satu kali pemeriksaan, kurang lebih dalam waktu 5 menit akan keluar hasil seperti kadar hemoglobin, WBC, RBC, hematokrit, MCV, MCHC, platelet hingga diff count dan lain-lainnya. Ada minimal 18 parameter yang dikerjakan sekaligus. Dilengkapi juga dengan histogram. Alat ini dapat menyelesaikan pemeriksaan dengan waktu yang relatif singkat, yaitu cepat dan praktis. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan untuk pemeriksaan darah lengkap yaitu: Yang pertama, dilakukan tahap pre-analitik, yaitu menggunakan alat pelindung diri seperti jas lab, masker, hair cap, face shield, dan handscoon. Setelah APD digunakan, dilakukan penginputan data pasien, kemudian pencetakan barcode. Lalu, pasien dipanggil sesuai dengan nomor antrean. dan dilakukan verifikasi pasien dengan menanyakan kembali identitas dari pasien tersebut. Selanjutnya dilakukan persiapan sampling darah dengan cara mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti tourniquet, alcohol swab, spide, tabung vakum, dan juga HEPA pik. Setelah itu, dilakukan pengambilan sampel darah vena pada pasien. Selanjutnya, lengan pasien diletakkan di atas meja dan dipasangkan tourniquet. Dan pasien mengepalkan tangannya, kemudian dilakukan palpasi. Setelah itu, dibersihkan lengan pasien dengan menggunakan alkohol swab. Setelah itu, dilakukan penusukan pada vena yang telah dipilih. Saat darah sudah keluar, kepalan tangan pasien dibuka, tourniquet dilepaskan. Kemudian tutup bekas tusukan menggunakan kapas yang steril, lalu di HEPA pik. Dan darah ditampung. Darah ditampung pada tabung ungu untuk pemeriksaan hematologi. Kemudian dilakukan penghomogenan agar darah tidak menggumpal. Lalu, sampel dibawa ke ruang laboratorium hematologi. Tahap selanjutnya yaitu tahap analitik. Sampel darah vena pada tabung vakum EDTA yang berwarna ungu diletakkan di rotator. Kemudian, klik next sampel pada layar alat. Lalu, scan barcode yang tertera pada tabung. Kemudian, sampel dihomogenkan lagi. Setelah itu, buka tutup tabung,
Lalu, sampel darah dimasukkan pada jarum yang ada pada alat, dan darah akan diserap setelah menekan tombol abu-abu pada alat. Tunggu hingga alat berbunyi bip. Kemudian, hasil akan muncul pada layar alat kurang lebih sekitar 5 menit. Kemudian dilakukan tahap yang terakhir yaitu post-analitik. Pada tahap ini dilakukan pencetakan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan. Kemudian dibersihkan alat dan bahan yang digunakan serta pembuangan limbah yaitu tempat infeksius berwarna kuning dan tempat non-infeksius berwarna hitam. Kemudian dilakukan desinfeksi tempat pemeriksaan. Dan yang terakhir, dilakukan pelepasan alat pelindung diri yang telah digunakan tadi, seperti face shield, jas laboratorium, hair cap, handscoon, dan masker. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat.